Terima kasih untuk panitia acara sudah mengajak saya jauh-jauh dari Jogja ke sini ya. Saya hampir batal sebenarnya karena kemarin sakit, ini pun masih belum pulih. Jadi nanti mohon dimaklumi untuk para audien kalau saya tampak lesu dan tidak nyambung nanti dengan pembicara karena memang jiwa saya masih di kasur sebenarnya. Kemarin masih terbaring di kasur. Berangkat ke ke Solo pagi tadi. Yang menodong saya di sini si Berry. Mana si Berry kayaknya dia divisi sastra gitu, memaksa saya ke sini. Ya udahlah sekalian serawung lah istilah Jawanya. Nah, kita sore hari ini tilikan 019 yang bertajuk Inisiatif Pemasaran Kreatif dari Film, Pertunjukan, Teks dan Gerakan Kolektif. Ini tema yang abot banget ya, berat. Ini nggak cukup sebenarnya dibicarakan sejam karena acara kita molor ya, harusnya 2 jam begitu. Nah, teman saya ngobrol atau berbincang sore hari ini ada 3 orang, yaitu Fafa Utami ya, hampir keselio Fufu Fafa tadi. Sorry ya, ini tuan rumahnya lagi ya. Fafa Utami yaitu Ketua Program Studi Tata Kelola Seni ISI Surakarta dan Manajer Seni. Berarti Kak Fafa ini dari orang-orang akademik begitu. Kemudian ada Mas Adimas Immanuel. Nah, Mas Dimas Immanuel, saya mengenalnya sebagai seorang penyair. Ternyata dia punya pekerjaan profesionalnya di bagian pemasaran film. Nah, Mas Dimas Immanuel ini dibesarkan oleh Solo, walaupun dia tidak mengaku sebagai orang Solo ya. Tadi katanya dia orang Sukoharjo begitu, tapi dia dibesarkan oleh Solo. Salah satu penulis besar Indonesia dari Solo begitu. Amin. Kemudian yang ketiga ada Gladys. Oke siap, ada Intel katanya tadi. Enggak bercanda ya. Yang ketiga ada Gladys Eliana, yaitu peneliti dan penerjemah. Saya mengenalnya lagi-lagi sebagai penulis begitu. Nah, untuk teman-teman yang hadir silahkan ke depan membantu saya, teman-teman audien di sini memenuhi apa ini ya istilah namanya ya? Karpet bukan karpet juga ini. Tikar ya, tikar. Silahkan teman-teman untuk maju ke depan, teman-teman pendengar. Nah, untuk teman-teman ngobrol saya sore hari ini sudah ke depan ternyata. Mas Adimas Immanuel, Gladys dan Mbak Fafa yang belum ya. Mbak Fafa. Di mana ya Mbak Fafa? Kita menunggu Mbak Fafa dulu ya, biar halo, sini Mbak Fafa. Oke teman-teman, terima kasih atas inisiatif untuk merapat dengan kita lebih dekat dan hangat. Halo Mbak. Halo sayang. Oke, sudah ke depan semua. Jangan jauh-jauh ya teman-teman. Kita harus merapatkan barisan untuk melawan. Oke, kita langsung saja hari ini. Tadi sudah diperkenalkan singkat 3 teman ngobrol kita hari ini. Nah, kita hari ini secara garis besar, walaupun tadi itu ada 3 atau 4 tema utama yang sangat besar sekali, tapi saya rangkum ini dalam satu inti obrolan kita sore hari ini, yaitu distribusi atau marketing, yaitu dari Gladys nanti akan berbicara sudut pandang dari sastra, karena Gladys adalah seorang penulis, kemudian peneliti, penerjemah juga sastra dari Brazil, karena Gladys ini menguasai bahasa Portugis begitu. Kemudian ada Mas Adimas Immanuel dari kerjanya di bagian pemasaran film, walaupun beliau juga seorang penyair. Nanti ini obrolan yang bisa saling menyokong begitu antara teman ngobrol kita, karena mereka saling bersinggungan sebenarnya di beberapa bidang begitu. Mas Adimas juga penulis begitu. Kemudian ada Mbak Fafa yaitu dari teater nanti ya akan membahas dari sisi pertunjukan begitu. Nah, saya akan memulai ini dari hal yang paling dasar dulu, yaitu sastra. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Gladys, bukan tanyakan sebenarnya, saya ingin meminta Gladys memberikan gambaran bagaimana sih kondisi sastra Indonesia secara umum ya, hari ini, kemudian bagaimana sastra Brazil atau sastra luar dibawa ke dalam Indonesia. Nah, kita berpatok dari situ dulu, Gladys, silakan. Mic-nya bisa dipakai? Oh ya silakan, terima kasih Gladys. Halo, selamat sore semuanya. Sore, ya nama saya Gladys. Sebenarnya
Jauh daripada itu, praktik saya tuh sebenarnya kalau untuk sebagai penerjemah memang penerjemah aja, tapi malah bukan marketing, tapi memang sekarang ada usaha-usaha untuk mengenal lebih jauh gimana caranya sastra dalam bahasa non Indonesia dan bahkan lebih ke non Inggrisnya juga, non Indonesia dan non Inggris bisa diperkenalkan ke pembaca Indonesia gitu, dan itu ternyata cukup tricky gitu dan butuh kurasi serta ternyata tetap butuh patron gitu kalau boleh jujur. Misalnya teman-teman mungkin baca ada 3 penerbit yang cukup getol ya dalam sebenarnya 3 penerbit independen yang cukup getol untuk menerjemahkan bahasa non Inggris gitu. Misalnya Margin Kiri, Moi Pustaka, sama Labirin. Sebenarnya Gramedia itu kan juga menerbitkan, tetapi itu juga Gramedia akan melihat potensi pasarnya dulu gitu. Sementara kalau Margin, Moi, sama Labirin kadang-kadang kurasinya juga ya mereka sukanya bagaimana gitu. Dan mereka akan lebih mencari menjualnya bagaimana dibanding ke ngelihat pasarnya ada atau enggak misalnya kayak gitu. Lebih ke pasar bisa diciptakan gitu. Kalau yang 3 independen ini pasar bisa diciptakan gitu. Sementara aku ngelihat kalau penerbit mayor itu adalah mana pasarnya gitu, lebih ke menjaring sebanyak-banyaknya gitu. Nah, memang tricky menjual ya, maksudnya menjangkau pembaca penerjemahan juga agak tricky karena bilangnya tuh pemikiran bahwa tulisan terjemahan itu jelek. Karya sastra terjemahan itu jelek. Kenapa? Karena banyak karya sastra pada masa sebelum-sebelumnya tuh nggak nyaman dibaca. Karya sastra luar, misalnya dulu aku pribadi juga nggak suka baca karya sastra terjemahan gitu, langsung aja bahasa Inggris misalnya. Tapi sekarang udah ada update gitu karena penerjemahan dari bahasa misalnya Spanyol, terus aku di Portugis, terus misalnya di Moi udah mulai bahasa Jerman dan lain-lain, itu kemudian ditransfer langsung ke bahasa Indonesia dan konteks keindonesiaannya lebih kental gitu. Nah, berarti kan sebenarnya distribusinya ini lebih ke arah diplomasi gitu. Bagaimana sebenarnya orang Indonesia itu bisa relate dengan kehidupan kerakyatan yang di negara lain, jadi pertukaran gitu, lebih ke distribusi yang sifatnya pertukaran gitu. Penerjemahan itu soal pertukaran dan soal relasi dan pengertian antar budaya, bukan soal jual menjual market gitu. Nah, ya itu kalau aku pribadi di dalam distribusi yang sastra, terjemahan dan lain-lain, aku ngelihatnya lebih ke cultural exchange rather than market gitu sebenarnya di sana. Oke, Gladys ini memandang bahwa urusan menerjemahkan ini di luar perkara-perkara uang, perkara distribusi, marketing, keuntungan dan macam-macam. Yang lebih penting bagi Gladys adalah distribusi budaya. Tapi itu adalah pandangan ideal kita oleh korporasi, perusahaan, penerbitan begitu. Mereka mungkin memandang itu nomor sekian. Agak sulit sejalan ya Gladys ya. Iya, karena kalau penerbitan itu kan tujuannya cari duit, karena kan mereka PT ya, perusahaan gitu. Tapi kalau kita bukan yayasan gitu kan, beda tujuan. Pasti ada tujuan economic profitnya. Tapi ya itu tadi kan ada dua cara untuk mode pasar itu, apakah kita yang disetir pasar atau kita yang bisa menciptakan pasar. Nah itu kan yang sebenarnya udah dikritik sama Efek Rumah Kaca, itu udah dikritik sama banyak musisi gitu. Bagaimana caranya kita yang menciptakan demand, bukan kita yang disetir sama demand. Dan itu yang kadang-kadang ya mungkin karena aku tipe-tipenya yang idealis kayak gitu. Jadi aku yang harus pintar memasarkan, apalagi sekarang menciptakan pasar itu sudah mulai mudah dengan TikTok, dengan Instagram, dengan review-review dan relasi networking, itu kan menciptakan pasar juga gitu.
Oke siap, itu sudah disinggung sedikit oleh Gladys bagaimana terbukanya teknologi informasi hari ini kita bisa mengambil celah di sana, individu ataupun kolektif bisa mengambil celah media sosial tadi untuk menciptakan pasar kita sendiri atau menciptakan selera dari kita agar bisa diterima oleh orang lain. Nah kita beralih ke Mas Adimas. Mas Adimas sang penyair ini, saya ingin menanyakan soal film ini. Gimana perkembangan film Indonesia hari ini bukan dari sisi konten tapi dari sisi distribusi. Kira-kira compare-nya dengan 5 atau 10 tahun yang kebelakang lah. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Kalau saya, memang tadi kan Jamie ngasih pengantar gitu ya. Saya lebih dikenal sebagai penulis. Nah terus saya tadi juga bilang di depan gitu. Sebenarnya saya jarang sekali bicara soal promosi perfilman karena biasanya kalau orang atau pihak gitu ya atau sebuah perusahaan film menerbitkan film itu kan yang selalu dibahas tentang bagaimana produksinya, bagaimana pemeran memerankan ini gitu ya, keaktorannya seperti apa dan ceritanya seperti apa gitu. Promosi film itu sangat dianggap hanya sebagai apa ya istilahnya tenaga pendukung gitu ya, support systemnya aja gitu. Jadi ini tuh jadi forum yang menyenangkan karena saya bisa ngasih perspektif gitu bagaimana industri film gitu ya khususnya di bagian promosinya bisa ambil bagian gitu ya dalam apa ya menciptakan atau menyebarkan gagasan yang dari sebuah produk yang baik gitu ya tapi juga nggak cuma sekedar baik tapi juga optimal gitu karena kan sebenarnya tujuannya kalau misalnya ini konteksnya ke korporasi gitu ya tujuannya kan mendukung ya sebagai seperti tadi mendukung si perusahaan film atau si pencipta untuk memaparkan atau mendistribusikan karyanya. Masalah yang paling besar itu selalu tentang sama tadi sudah disinggung Gladys pasar kita tuh seperti apa gitu, audiens kita seperti apa. Selalu ada anggapan audiens kita tuh masih bodoh gitu. Tapi ada anggapan juga bahwa enggak kok audiens kita udah mulai pintar gitu. Tapi selalu ketika kita memproduksi film ini anomalinya ya, kalau di buku mungkin udah nggak terlalu kerasa karena apa ya istilahnya ya, usaha teman-teman pegiat literasi perbukuan itu tuh semakin tahun itu semakin bagus dan audiens kita yang rata-rata anak muda itu tuh sudah ya karena tadi ya efek TikTok, efek Twitter gitu, efek media sosial yang lain, mereka kecenderungan selera ini tuh sudah gapnya sudah semakin kecil. Tapi kalau di film itu tuh ada gap yang luar biasa besar sekali antara penikmat film-film populer gitu ya yang teman-teman mungkin kalau senang nonton film kita tahu ya filmnya bisa box office itu rata-rata bisa sampai 1 juta penonton dan sebagainya sama film-film yang secara produksi kualitasnya itu tuh bisa dikatakan baik tapi kadang penontonnya sedikit sekali gitu. Jadi selalu ada kegamangan atau kegalauan antar pelaku industri itu kayak kita tuh mau bikin film yang seperti apa gitu. Apakah film yang diapresiasi baik? Tapi kalau apresiasi baik ada dikotomi kayak kalau apresiasi baik itu berarti siap-siap penontonnya nggak banyak gitu. Padahal, nah saya gitu selalu punya prinsip harusnya di generasi ini gitu kita bisa apa ya bukan mengubah ya tapi sedikit lebih baik dari generasi sebelumnya untuk gak harus ada dikotomi itu gitu. Bisa nggak kira-kira film yang secara kualitas bagus gitu ya diapresiasi para juri gitu itu juga bisa mendatangkan apresiasi yang besar gitu dari masyarakat luas gitu. Karena kan setiap orang bikin karya tuh pengen karyanya diapresiasi kan sampai ke sebanyak mungkin orang kan gitu. Apalagi film gitu. Film itu kita tahu sebuah produk seni yang secara kerja pasti paling banyak gitu kan dan dananya juga gila-gilaan kan. Hollywood aja kita tahu tuh berapa puluh atau ratus miliar gitu yang dikeluarkan tiap hanya satu film produksi. Indonesia juga walaupun belum sampai ke skala Hollywood tapi kalau ngedengar angkanya bisa buat kasih makan gratis orang satu kota atau satu makan kabupaten siang, ya? makan sore kan makan sore gitu. Karena kalau makan siang kan program yang lain gitu. Ini okay. Program misalnya gitu ya. Nggak perlu bikin film kalau mau misalnya bikin orang Indonesia jauh lebih sejahtera. Tapi masalahnya kenapa bikin film? Karena itu tadi fungsi film itu kan sebenarnya kalau kita lihat kayak sedikit Favivu ya bukan yang kan ini ya teori needs itu kan orang Indonesia ada banyak ya survival orang itu butuh untuk setelah survival tuh di atasnya kayak security, habis itu nanti di atas sendiri tuh aktualisasi diri. Nah orang nonton film gitu macam-macam gitu. Ada untuk yang mengentertain diri, ada yang untuk aktualisasi diri gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini kan
pada kritis-kritis ya, kita asumsikan pasti nonton film itu untuk mengedukasi diri ya kan, untuk jadi bahan obrolan di tongkrongan di antara teman-teman dan ya untuk menambah intelektualitas kita. Tapi masalahnya masyarakat Indonesia ini kan ratusan juta dan sebagian besar nonton film itu sampai di level entertainment dan eskapis gitu. Mereka capek kerja, mereka berusaha untuk ngapain ya, kemarin habis gajian, oh oke, ada dana sekian, yuk kita nonton. Atau misalnya udah keluarga, pengen nonton kan bareng keluarga, nggak mungkin nonton film yang berat, nggak mungkin nonton film festival gitu. Nontonnya pasti film keluarga atau komedi gitu. Nah itulah yang membuat ketika kita bicara soal atau horor lah gitu. Sekarang kan kita tahu ya film horor mendominasi market kita. Apakah ada yang salah dengan ketika kita nonton film horor dan komedi? Nggak ada yang salah gitu. Tapi masalahnya ketika kita menciptakan film dan hanya terus tema yang sama, yang ditakutkan adalah yaitu tadi produk diskusi di masyarakat ya hanya sebatas itu terus gitu dan tidak mengubah apapun dari zaman ini ya berapa puluh tahun lalu. Nanti mungkin Glazy bisa menambahkan tuh dari sisi sejarahnya. Nah, yang diusahakan dari saya gitu ya, ketika saya dulu dapat kepercayaan gitu untuk boleh nggak bantu promosi di sini, karena kebetulan saya kebetulan aja lulusan marketing gitu, lulusan ekonomi, tapi saya menulis. Nah, yang saya coba bantu adalah boleh nggak kita berpromosi atau kita mendistribusikan sebuah karya itu juga membawa sedikit kekritisan yang kami punya. Nggak semuanya bisa diinjek ya gitu, karena ya kita tahu sendiri ada kepentingan pemilik modal di situ dan ada kepentingan investor di situ yang mau nggak mau kan tetap maunya balik modal kan, maunya untung. Nggak mungkin orang bikin sesuatu terus ya udah dadah aja, saya cuma mau bantu untuk sosial aja, itu maunya kita gitu ya, yang nggak punya modal gitu. Tapi kalau pemilik modal ya cara mandangnya beda. Makanya dalam rapat-rapat gitu, dalam ruang-ruang diskusi itu yang diusahakan adalah bisa nggak kepentingan rakyat ini terpenuhi gitu ya. Contohnya misalnya film belum diproduksi, bisa nggak tim marketing itu tuh juga ikut terlibat untuk membaca naskah gitu ya, untuk memberi masukan. Jadi misalnya kalau ini ternyata terlalu eksploitatif gitu misalnya untuk kelas-kelas misalnya kelompok marginal atau apa, ini berbahaya ya, kami kasih saran gitu. Ini jangan nanti menimbulkan pro kontra di masyarakat, alih-alih filmmu laku gitu, filmmu malah ya itu dapat ramenya doang tapi nggak ada yang nonton atau malah dikecam gitu, dicekal gitu. Yang gitu-gitu, Jem. Jadi aku nggak tahu ini udah sampai kemana obrolan, tapi kira-kira kalau di film usaha yang dilakukan untuk mendistribusikan dari sisiku secara ideal adalah ya menjawab itu tadi dulu, gap antara penonton yang hanya ingin senang-senang sama penonton yang ingin serius ini bisa nggak sih dilebur aja gitu. Kayak kalau contohnya di sastra tuh, ini buku sastra, ini non sastra, padahal kan sama-sama sastra itu ya kan, sama-sama buku tertulis artinya buku sastra. Yang aku benci dari hidup secara umum di Indonesia tuh selalu orang tuh selalu bikin dikotomi gitu. Kubu ini kubu sana. Dulu ada cebong kampret gitu ya. Dulu kamu kubu 02 atau apa? Anak abah atau apa? Geng baterai lobet gitu kan. Ya maksudnya ini hanya kan nggak perlu gitu. Maksudnya kalau udah selesai gitu. Nah, di film tuh juga ada kayak gitu. Nah, yang aku pengen secara ideal diubah adalah bisa nggak sih kamu memandang penonton Indonesia tuh ya hanya penonton dan kita menghargai mereka tuh orang pintar gitu. Jangan direndahkan dengan ayo kita bikin film yang gini aja karena orang Indonesia sukanya gini-gini gitu. Ya gitu. Atau film yang nggak usah pakai mikir karena orang Indonesia tuh nggak suka mikir gitu. Nah, itu tuh kadang melukai kebijaksanaan publik gitu. Nah, sebenarnya usaha itu untuk menghapuslah batas atau jarak gitu antara penonton ini sama penonton itu. Gitu dulu ya mungkin sebagai pembuka. Oke, itu keresahan Mas Immanuel ya, adanya dikotomi tadi, pengkotak-kotakan, satu di kotak A, satu di kotak B dan macam-macam. Akhirnya mungkin di lapangannya nanti susah ya untuk tidak produktif untuk melihat peta-peta distribusinya. Oke, kita sekarang loncat ke Mbak Fafa. Mbak Fafa menyiapkan materi ya, PowerPoint ya? Oke, permintaan dari panitia ya. Oke, siap. Gak apa-apa kok Mbak, kalau dibacakan boleh. Silakan Mbak Fafa memaparkan tentang inisiatif pemasaran kreatif seni pertunjukan. Tes. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kurang keras?
teater. Nah, ini ada banyak bolo teater, jadi artikulasi saya harus jelas. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih sekali diundang Mas, Mbak Sophie untuk menjadi bagian dari Festival Tilian di Lokananta. Nah, sebetulnya Mas dan Mbak udah membabarkan banyak, tetapi beda bagaimana di seni pertunjukan dengan di buku, dengan di film. Kalau film berfestival atau mentas kemana hanya bawa kaset CD kecil gitu ya. Kalau buku cukup penulis dengan bukunya. Bagaimana dengan seni pertunjukan, harus memboyong sekian penari, pemusik gitu, pemain teater. Ya, itu problem di dunia seni pertunjukan untuk menjadi bagian dari pasar dunia misalnya. Sebetulnya saya juga pengen sharing, belum lama kita diskusi dengan para produser teater, tari dan lain-lain ngumpul di Solo kebetulan, di Jogja, bahwa dari Mas slide 1 nanti bisa teman-teman jadi bisa kebayang gitu ya. Jadi berikutnya Mas. Jadi bisa kebayang. Kalau biasanya teman-teman bisa lihat sebuah tarian bedoyo di pendopo, itu hanya terlihat 9 penari yang gemulai menari 45 menit begitu ya. Tapi yang bekerja di balik sebuah tarian bedoyo itu kalau kita petakan pekerjaannya apa saja, itu lebih dari 25 profesi gitu. Kita sebut next. Ada produser, manajer saya tinta merah ya, kemudian ada koreografer, kemudian penari, komposer, pemusik, pelatih tari, kostum desain, MUA, lighting designer, sound engineering, artistic stage manager, kru. Dan kalau nanti skala pertunjukannya lebih besar, otomatis yang bekerja timnya juga lebih banyak. Kemudian ada saya merah lagi, ada penulis, ada kritik tari yang menulis, ada review pertunjukan. Yang merah-merah ini sangat sedikit sekali yang bekerja di tataran merah-merah itu. Produser, manajer, kritik, dan review. Dari sehiruk pikuk, dari pelosok Sabang sampai Merauke, berapa ribu penari, mungkin lebih ribuan ya, berapa ribu koreografer, komposer dan sebagainya. Hanya 3% yang bekerja di yang saya plat merah itu. 3%-nya gitu. Jadi ini tidak berimbang, sehingga kenapa ketika kita ngomong pasar, ketika kita ngomong bagaimana kemudian kita bisa menjajaki di berbagai pentas-pentas, bukan hanya skala dunia, di nasional aja kita sulit, karena memang yang bekerja untuk itu tidak ada. Semua jadi Sri Panggung, semua jadi artisnya, semua jadi penari. Makanya saya membelok, saya nggak mau jadi penari, tapi bisa dites tari sini. Gitu. Nah ini problem. Kemudian next Mas, saya mengambil hal yang dasar sekali. Ini problem Mbak Mas Narsum berdua. Ini problem di dunia seni tradisi kita, yang mau nggak mau harus diakui karena ini sudah melalui riset panjang gitu ya. Yayasan kelola, lembaga manajemen di Cikini itu melakukan riset panjang terhadap bagaimana sih manajerial di dunia seni pertunjukan. Tapi nanti kita akan lompat, yang sudah berbau industri pun kita juga ini ya. Misalnya saya dalam kurun waktu 25 tahun, pasti saya paling tua. Jadi ini perjalanannya sudah cukup panjang. 25 tahun hiruk pikuk di persoalan art management. Itu setiap mau pergi lawatan ke luar negeri, minta CV-nya dong Mas, minta data paspor, apalagi visa, itu bisa berminggu-minggu. Dan itu mungkin sudah tidak terjadi di generasi sekarang ya. Itu.
Saya juga masih ngalamin gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan kertas, mohon maaf, mas-mas seniman, mbak-mbak seniman, itu rempong gitu. Jadi makanya memang jangan bekerja sendirian, kamu harus punya produser, harus punya manajer yang menghandle semuanya. Kalau yang berbau-bau kertas dan ketik mengetik susah gitu. Hal mendasar dan itu harus diakui, adanya adalah nunggu job. Jadi nunggu PY. Tidak ada yang menjemput bola bahwa aku sudah punya karya 10, dari 10 ini sinopsisnya seperti ini, durasi bahkan pendukung, ya sekarang bahasanya spec rider gitu ya. Itu sudah tinggal klik, kamu butuh karyaku yang mana? Enggak, kita masih susah. Wes ngene kowe ngomong aku ngetik, akhirnya gitu. Yang terjadi sampai detik ini. Punya kartu nama? Enggak. Punya Instagram, kadang juga enggak gitu. Dihubungi pagi di WA, balesnya 2 hari lagi. Iya, itu paling cepat. Jadi di satu sisi tuh dia butuh, Bu Fafa saya gimana ya caranya bisa mentas ke luar negeri. Oh ini teman ya, teman dosen, artinya sudah senior gitu. Terus saya tanya, Mas ada unggahan yang bisa dilihat di YouTube atau nih? Belum sama sekali. Terus nanti kalau saya mau ngomong ke dunia luar sana, bagaimana cara melihat karyamu gitu. Tapi dia siap, saya siap kalau disuruh bikin paspor, ngurus visa, ini biaya sendiri nggak apa-apa, pokoknya saya pengen ke luar negeri. Nah terus piye gitu, ini kan juga absurd gitu. Di satu sisi kita harus memenuhi banyak hal gitu, di satu sisi ya bagaimana orang bisa ngerti ini problem-problem ya dan saya yakin di sekeliling kita masih banyak gitu. Sampai misalnya marketing kit ini nggak disadari oleh teman-teman. Semua yang teater A sampai set, company dance company A sampai set itu nggak siap dengan company profilnya, dengan semua yang ada di dalam marketing kit. Nah ini harus disadari betul gitu. Dan bla bla ya, sampai sekarang ada teaser, ada macam-macam yang mungkin sudah kalah dengan anak-anak muda yang sekarang gitu. Next Mas. Next lagi aja. Nah, saya mencontohkan misalnya ini, tradisi dikelola dengan masa kini. Ini sadar betul seorang sinden Kesi berpartner dengan suaminya yang menjadi dalang, Mas Cahyo Kuntadi, hingga mencapai dalam 1 bulan 17 kali mentas. Kalau dalang itu kan sedino muput ya, sedalu natas. Kalau 17 pentas gimana? Kamu sekali sebulan aja belum tentu gitu. Lah ini Mas Cahyo Kuntadi itu 17 kali pentas. Belum almarhum Kiseno misalnya 30 hari. Belum misalnya Purbo Asmoro atau yang lain. Karena dia sadar di era sekarang dia bikin teaser, bikin TikTok, bikin Instagram yang diunggah, sadar diri bagaimana sekarang lagi naik daun. Niken Salindri penyanyi muda itu yang diundang ke rumahnya, liput dan sebagainya, sadar semua dan dia melakukan itu, mendrill untuk bisa pasar untuk dapat gitu, dan pasarannya adalah ke Jawa Timur, dari Kediri, Tulungagung sampai macam-macam itu dia marketnya ke sana gitu. Tapi dapat dan sadar bahwa itu harus dilakukan gitu, bukan menunggu job. Kesi dan Mas Cahyo hanya salah satu. Sementara yang ratusan mungkin ribuan yang lain nunggu job gitu. Jadi ini kesadaran ini yang belum teman-teman miliki banyak gitu. Next. Nah misalnya ini saya langsung lompat jauh ke karyanya Mas Eko Supriyanto. Ada yang kenal? Ya ini Cry Jailolo. Sudah keliling 21 kota. Jerman, Singapura, Malaysia, Belanda, Australia, bla bla bla. Bukan, yang karya untuk S3-nya yang SALT. Ya. Nah, Cry ini Mas Eko juga bukan sewengi sedakep entuk wangsit terus enggak yang begitu gitu. Prosesnya panjang. Untuk bisa mengelilingkan ini juga harus bermodal, harus berelasi dengan produser luar negeri dan bla 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 gitu. Dan otomatis tadi sudah terlewati ya ketika kebutuhan itu. Next, Mas. Nih saya 15 tahun kerja dengan Gari Nugroho. Kebetulan dari 2015
produser dan tour manager untuk silent movie Setan Jawa. Ini 8 negara. Kita juga jungkir balik. Bukan berarti Mas Garin yang seorang filmmaker sing wis handal itu gampang cari duit. Kita juga berdarah-darah. Pernah juga ala backpackeran ke luar negeri, ke Eropa, naik Scott yang murah. Gimana caranya bisa memberangkatkan 30 orang karena timnya banyak. Itu problem di seni pertunjukan, nggak bisa penarinya dikurangi. Terus yang ngegong nggak ada kan nggak bisa, yang ngendang nggak usah berangkat gitu kan nggak bisa. Nah ini problem di kita kalau wah ini jane karyanya bagus tapi kita nggak bisa. Ini 2024 kita gagal ke Amerika karena ya itu biaya produksi dan pendukungan nggak sanggup gitu. Next, ya ini yang saya catat di Kota Solo mungkin teman-teman belum lihat ya, belum lahir kali. Karya Mata Hati, salah satu yang saya amati mas artistiknya, sutradara Ibu Atila dan hampir semua pendukungnya dari Kota Solo, pemusik, penari dan sebagainya. Ini saya beli tiket termahal untuk lihat pertunjukan, 1.500.000. Saya lihat, tapi ada yang untuk free, yang harus registrasi, nuker KTP dan sebagainya yang lesehan begini, tapi saya pengen dong sekali-sekali beli tiket mahal kayak di luar negeri kayak apa sih gitu. Benar-benar. Ini memang ditangani manajerial yang bagus. Kayak kemarin teman-teman bisa lihat bagaimana cara-cara bekerjanya Titi Bangsa Foundation. Itu salah satu ya kerja bagus Happy Salma. Bagaimana mereka menjual tradisi tapi dengan cara marketing yang sudah handal sekali. Titi Mangsa Foundation, kalau teman-teman kepo-kepo gimana cara kerjanya, dukungannya seperti apa dan sebagainya. Tapi yang dijual juga keren gitu. Nah, Mata Hati ini berhasil membawa sosialita Jakarta untuk semua bernginap-nginap di Solo dengan paket-paket kemana-mana, kuliner, blusuan dan sebagainya. Tapi malamnya lihat pertunjukan Mata Hati gitu. Ada lagi Mas? Nah ini produksi termahal yang selama 25 tahun saya amati. Sudah keliling ke Amerika, kemudian ke Australia, ke Singapura dan terakhir dipertontonkan di Indonesia itu di Bali. Karya Robert Wilson, Ila Galigo. Nah ini ada beberapa catatan juga di balik, belum tentu juga satu perhelatan yang dananya itu besar, terbiayai, tidak pusing nyari dana tetapi tidak ada penonton. Misalnya gitu. Di Nusa Dua ini ditanggap punya hajatan terkait dengan berkumpulnya IMF dunia. Pada saat acara IMF ya full gitu, terus berlangsung sampai 5 hari pertunjukan, tidak ada yang lihat. Yang lihat ya hanya orang kementerian dari Bekraf, dari Kemendikbud, dari Kemenpar yang berbatik-batik paling nggak ada 20. Karena nggak ada yang beli tiket, nggak mau yang ke peninsula jauh gitu ya. Ini problem-problem. Padahal dia nggak problem anggaran, tapi kalau pertunjukan nggak ada yang nonton kan buat apa? Gitu. Catatan besar. Nanti di balik narasi-narasi tadi ya yang tradisional seperti apa, terus yang sudah go internasional, kemudian yang sudah berhubungan dengan dunia industri, ini problem dasar bagaimana dunia seni pertunjukan dengan persoalan pasar, dengan persoalan marketing, dengan persoalan pemasaran dan sebagainya itu masih minim karena memang teman-teman seniman sendiri belum aware hubungan dengan persoalan itu di ranah seni pertunjukan. Gitu. Terima kasih Mas, mungkin nanti bisa lebih banyak tanya jawab. Oke baik, terima kasih Mbak Fafa sudah memaparkan materinya. Ada satu hal besar yang saya tangkap dari pemaparan Mbak Fafa, yaitu lemahnya, ini masalah orang Indonesia pada umumnya ya, itu lemahnya pengarsipan atau dokumentasi misalnya.
terutama orang-orang pertunjukan misalnya kan, mereka pentas punya karya ini, punya karya itu, tapi tidak ada video dokumentasinya, tidak ada fotonya, tidak ada arsip dan macam-macamnya. Nah, ketika mereka mendapatkan tawaran dari orang lain atau dari negara lain untuk melakukan pentas, nah itu jadi bingung. Orang lain tidak percaya kan untuk menerima tawaran itu kalau tidak ada dokumentasinya. Ini problem kita ya, terutama karena kita masih anak-anak muda, berarti dari sekarang perbaguslah dokumentasi dan arsip teman-teman kesenian semua, sobat-sobat skena aku. Karena ini kayak ada tajuk-tajuk skenanya ya di pojok di posternya. Oke, ini karena kita mulainya telat, jadi panitia itu meminta saya untuk menyelesaikannya jam 5 tepat. Nah, ini kurang 15 menit lagi. Oke. Oke. Nah, tapi saya ingin ini menjadi dialog yang interaktif, tidak hanya monolog antara teman-teman yang di depan sini kemudian menjejalkan pengetahuannya. Nah, kami juga ingin apa sih keresahan dari teman-teman di sini, terutama kan sangat beragam nih. Ada teman-teman pertunjukan, teman-teman sastra, teman-teman film dan macam-macam nih lintas seni yang lain. Nah, kami pengen mengajak teman-teman di sini untuk dialog interaktif di sini, bertanya apa keresahannya, problem yang dialami selama berkesenian. Barangkali kita bisa mencetuskan satu hal, inilah problem kita dan kita punya satu solusinya untuk diselesaikan bersama. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Oke, panitia sudah standby, silakan. Nah, ini problem manusia Indonesia ini, malu bertanya. Bertanyanya setelah acara selesai ini. Mungkin pertanyaannya yang terlalu general. Oh iya. Ya, boleh pertanyaan yang simpel-simpel saja. Pertanyaanmu yang terlalu general. Jadi mungkin kasih pertanyaan yang lebih. Oke. Oke, pertanyaan saya terlalu general ya. Sengaja saya melebarkan jaring sebenarnya biar bisa menangkap banyak hal, tapi ternyata terlalu general. Oke. Kalau belum ada, nggak apa-apa, jangan dipaksa teman-teman. Kita kembali, saya mencoba memantik dari obrolan-obrolan tadi. Nah, kira-kira ini untuk ketiga teman ngobrol. Kira-kira dari problem yang ada di Indonesia ini, problem marketing terutama distribusi, apa yang menjadi masalah utamanya? Apakah itu bahasanya, bahasa aksara, bahasa komunikasinya? Apakah bahasa visualnya misalnya? Nah, itu kan bisa menjadi problem misalnya. Tadi kan obrolan dengan Mas Adimas di belakang tadi ya, itu bisa menjadi pemantik saya untuk bertanya ini gitu. Jangan-jangan kita tuh memang salah gitu untuk mempromosikan sesuatu. Karena itu sering saya lihat nih. Minggu lalu teman saya buka toko burger, tapi nggak ada diksi burger di posternya. Bagaimana orang tahu dia jual burger begitu? Nah, itu kan hal yang sederhana kan. Nggak ada gambar burger, nggak ada diksi burger, cuma open day sekian-sekian dari jam sekian, harga sekian. Ini jualan apa sih bro? Jangan-jangan sabu-sabu kan? Ternyata burger gitu. Saya komen ini saya komen karena penasaran kan dia dijual apa sebenarnya. Ternyata burger. Nah, itu kan berarti ada yang salah dari strategi komunikasi dia. Dia lemah dari sisi bahasa, kemudian dari sisi visual begitu. Nah, siapa dulu nih kira-kira ingin menanggapi? Oke, Gladys dulu nih, menarik. Silakan Gladys. Sebenarnya kalau aku akan menjawabnya karena aku pribadi sekarang kan oke sastra, tapi aku punya pengalaman di film, aku punya pengalaman di teater gitu. Memang aku cukup multidisiplin. Sepengalamanku terjun ke dalam semua itu adalah satu, kita tidak kekurangan pencipta, tapi kita kekurangan pengelola, ya kan? Yang kedua, pencipta itu kadang nggak peduli ciptaannya mau disajikan ke siapa. Tetapi ya ngerti kan, maksudnya kayak kita pengennya gini, misalnya ini karya buat siapa, ini tulisan buat siapa, marketnya buat siapa, ya siapa aja, aku ingin menjaring sebanyak-banyaknya orang. Itu kan nggak general, itu terlalu general, itu jalannya terlalu besar gitu. Nah, masalahnya di berbagai bisnis, ini kalau misalnya kita ngomongin bisnis ya, di berbagai bisnis itu karena bisnis itu sukses karena dia menjawab keresahan pribadinya dulu, kan itu yang sering diajarin di bisnis gitu. Dia menjawab keresahan pribadinya dulu. Misalnya Gojek deh, ya sebut merek lagi. Misalnya hailing ride companies gitu. Itu kan karena permasalahannya adalah karena transport publik itu jelek kayak gitu kan. Nah, itu kita mulainya dari situ. Nah, kadang-kadang seniman, penulis, filmmaker itu tidak punya keresahan itu gitu. Apa sih yang mau
maksudnya kalau message dari kontennya udahlah itu konten, masalah konten. Tapi kemudian dia ingin memberikan jawaban untuk siapa gitu. Dia ingin menyajikan ini untuk ngajak penonton atau ngajak pembaca itu mempertanyakan apa gitu. Itu yang aku tangkap ya. Seniman maupun penulis itu sulit marketing karena mereka gak berani mulai dari market mana dulu, gak berani mulai kecil. Gak berani mulai kecil, maunya semua orang, maunya langsung laku aja gitu. Tapi misalnya ya karena aku kan sangat niche gitu ya, sangat niche itu berarti mulai kecil banget kan. Aku Portugis, siapa yang bicara bahasa Portugis di Indonesia? Itu dikit banget. Aku bisa hitung yang aku 5 gitu yang bisa fasih gitu. Tapi kemudian kan apa yang mau aku lakukan ya karena aku pengen menjawab gitu. Kalau aku pribadi karena aku pengen menjawab kekurangan jangkauan orang-orang terhadap sastra dunia yang sebenarnya punya kesamaan hidup dengan orang Indonesia, misalnya kayak gitu. Strateginya memang harus sedetil itu. Sementara penulis dan seniman mereka punya visi, mereka punya teknik dan lain-lain untuk menciptakan, tetapi tidak ada konsultan maupun pengelola seni yang bisa diajak ngobrol kira-kira karya ini akan menjawab problem apa ya? Karya ini akan menjawab problem apa ya untuk kekurangan di kebudayaan kita misalnya, atau kerusakan di budaya kita misalnya gitu. Ini bisa apa ya, mendobrak apa ya gitu. Misalnya daya tawar sebenarnya kalau kataku. Daya tawar. Nah, kadang-kadang itu seniman dan itu punya cerita bagus, punya konsep bagus. Tapi daya tawarnya gimana, dan itu tadi yang aku bilang Bob Wilson nggak ada yang bisa beli ininya Bob Wilson gitu, Robert Wilson itu Lila Galigo berjuta-juta ya karena dia nggak begitu jelas ini mau ditujukan untuk siapa misalnya kayak gitu. Kan mikirnya nggak semua orang punya duit segitu untuk bayar nonton teater. Ya kadang-kadang kita nonton teater bayar 100.000 aja males kan, kayak gitu. Atau nonton film sekarang ya udah beli Netflix 60.000 sebulan gitu, daripada ke bioskop sekarang udah pada Netflix aja gitu kan, kayak gitu. Nah, daya tawar apa yang kemudian membuat pencipta ini tuh mulai dari kecil itu, daya tawar apa yang mereka mau kasih gitu untuk menjawab apa di dunia yang nyata, bukan cuma di dunia konsep aja. Itu yang membuat marketing itu suka gagal karena mereka nggak tahu apa yang bisa mereka tawarkan di kenyataan. Menurutku ya. Oke, itu dari Gladys menggaris bawahi daya tawar ya yang paling penting. Jadi kesenian atau yang kita ciptakan itu menyelesaikan masalah apa? Sebenarnya saya skeptis sih bertanya-tanya, jangan-jangan kesenian nambah masalah ya? Bukan menyelesaikan masalah ya? Terutama di sastra ya. Jadi beberapa bulan lalu kami sempat di warung kopi ngobrol dengan teman-teman sastrawan muda di Jogja. Bertanya, sama pertanyaan dengan yang diajukan Gladys tadi. Produk itu diciptakan karena untuk menyelesaikan sesuatu nih, misalnya orang menciptakan mie instan karena orang pengen cepet dan lapar, itu yang dituntaskan lapar. Nah, sastra itu dia menuntaskan apa sebenarnya? Sampai hari ini saya tidak bisa menjawab itu gitu. Teman saya nanya, sastra itu menuntaskan apa? Terus dia bertanya kepada saya yang penulis puisi itu menyelesaikan masalah apa? Sampai sekarang saya nggak bisa menjawab itu puisi menyelesaikan masalah apa ya gitu. Nah, kesenian kita menyelesaikan masalah apa sebenarnya? Nah, lanjut Gladys. Sebenarnya bukan puisinya atau sastranya yang menuntaskan apa, tapi kamu sebagai penulis, keresahanmu apa, penulismu apa. Jadi nggak bisa digeneralisasi dari kayak teater mau ngejawab apa, atau film mau atau sastra mau jawab apa, ya nggak bisa karena masalah kita tuh kecil-kecil dan banyak. Pilihlah masalah itu. Nah, biasanya market itu gede gitu ya, kayak banyak bisnis. Kadang-kadang yang itu aku pernah diajarin nama Mbak Dede itu bukan aku sih, temanku diajarin nama Mbak Dede itu Meiske Taurisia, dia itu produsernya Palari Film yang mengatakan bahwa misalnya kalau film itu adalah bisnis dan budaya. Menurutku nggak cuma film ya, sastra juga gitu, teater juga gitu, itu adalah bisnis dan budaya. Kita secara budaya, secara konten semuanya, kita nggak kekurangan pencipta, kita nggak kekurangan penulis, kita nggak kekurangan aktor,
tapi kita kekurangan orang yang mau mikir bahwa budaya itu juga harus membuat hidup orang-orang yang hidup di dalam kebudayaan itu sustain gitu. Kita kekurangan dan kita kadang-kadang suka takut mikir bahwa ya udahlah kita kan harus ikhlas, harus nggak bisa di dunia tipu-tipu, ekonomi tipu-tipu ini tidak bisa. Oke, Mas Dimas, gimana nih menanggapi yang pertama tadi dulu, bahasa visual dan bahasa lisan komunikasi kita? Masalah terbesarnya apa gitu kan ya? Ya. Balik ya, tadi kan kamu punya cerita gitu ya, temanmu punya toko burger gitu ya, tapi nggak ada informasi apapun tentang itu. Nah, yang aku lihat gitu ya di promosi film gitu ya, marketing film atau marketing buku lah, karena aku kan juga menerbitkan buku. Memang ada banyak sekali kreator kita tuh yang talentnya bagus, tapi kadang naif gitu. Sebenarnya tadi udah disampaikan sama Gladys gitu. Ketika aku misalnya menulis, aku maunya hanya belajar menulis sampai bagus. Padahal ketika tantangan zaman kayak gini, tadi Gladys pakai istilah dunia tipu-tipu gitu ya, akan sulit sekali buat orang tuh jadi, apalagi kalau kamu kreator di dunia kreatif ya, hanya fokus sama satu skill gitu. Misalnya kamu menulis, aku hanya mau menulis, tapi tadi kayak kata Mbak Fafa ini ya, akun media sosial aja nggak nyala, di WA aja 2 hari nggak bales. Itu tuh akan jadi problem karena kamu tuh berkesenian itu sebenarnya kan kerja gitu kan. Kamu manusia yang produktif, tapi ketika kamu diri susah, kamu nggak punya etalase untuk karyamu, entah buku, entah filmmu, kamu sebagai apa dan sebagainya. Ya bagaimana orang bisa mengerti bahwa ya kamu tuh mengaktualkan dirimu, itu sudah satu masalah. Yang kedua adalah tadi kan selalu ada dikotomi generalis sama spesialis gitu ya. Saya kalau teater hanya maunya main teater terus. Saya kalau mau menulis hanya mau nulis terus. Ya di zaman sekarang saya yakin susah survive-nya gitu. Karena ya di saat kamu hanya mau belajar satu hal yang kamu mau, ada orang yang belajar banyak hal untuk dijadikan satu dan dia menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari gitu, dan pasti daya saingnya pasti kalah gitu. Belum nanti manusia yang berjejaring ya kan, dia mungkin skill teater atau skill menulisnya standar aja, tapi jejaringnya bagus gitu. Kira-kira siapa yang naik ke permukaan gitu. Ini kan kita bicaranya mencoba mencari titik tengah ya, di antara bagaimana kita berkarya sama bagaimana karya itu bisa menghidupi atau ya kita punya goals itu tuh sampai kepada orang banyak gitu. Nah itu pandangan-pandangan dikotomis ini tuh yang sebenarnya jadi masalah di kesenian, terutama para pelakunya, karena kalau dia udah cinta akan sesuatu, dia terlalu sibuk sama dirinya sendiri sampai lupa melihat gitu di dunia di luar sana tuh sedang ngapain gitu. Itu makanya tadi saya pakai kata naif. Itu kritik juga gitu kepada mungkin diri saya, kepada teman-teman yang lain. Soalnya ada anggapan juga kadang gini, karya yang bagus akan menemukan pembacanya. Itu kalau di buku ya kan, atau film yang bagus akan menemukan. Ya sekarang pertanyaannya, kalau kamu cerita itu ke produser film gitu, dia udah produksi film 10 M misalnya, 10 miliar. Terus, Pak ini kan karya bagus akan menemukan ininya, nggak usah dipromoin Pak, dipukul nanti gini kitanya gitu. Maksudnya akan sangat aneh gitu ya, karena itu tadi seperti Titi Mangsa Foundation bisa berpromosi dengan baik, itu karena mereka punya kesadaran bahwa karya yang baik harus dipasarkan juga dengan cara yang baik gitu. Seperti burger tadi gitu, kalau burgernya enak tapi komunikasinya nggak nyampe, ya orang jadi bingung gitu. Nah itu juga kritik kesekian gitu. Mungkin perkara tulisan ya, pada akhirnya teks gitu yang disampaikan di media sosial. Kadang tuh saya menemukan gitu banyak penulis gitu, atau banyak filmmaker, atau banyak mungkin seniman yang lain gitu ya, karya mereka bagus gitu ya, luhung sekali gitu, hebat sekali gitu ditampilkan, tapi mereka bermedia sosial tuh gagap gitu. Mereka nggak tahu mau ngomong apa, mereka nggak tahu misalnya mereka bikin produk seperti teaser atau trailer atau apa ya gitu ya, produk-produk promosi di media sosial, mereka kadang nggak tahu gitu bagaimana menyampaikannya. Nah literasi digital itu juga penting gitu. Nah itu mungkin poin kesekian gitu dari kalau misalnya kita mau menjawab gitu ya, bagaimana memikat audiens, karena kan audiens kita tuh ini ya, maksudnya masyarakat Indonesia kan macam-macam sukanya gitu ya. Kalau misalnya ada review makanan sama review hotel buat staycation yang lebih mudah dicerna, ya kenapa nggak ke situ aja gitu, daripada misalnya ada seniman gitu ya, misalnya punya karya tapi dia membicarakan karyanya aja enggak gitu. Misalnya dia mau launching buku gitu, tanggal segini launching buku di ini saya ya, datang ya, enggak, tapi nggak ada penjelasan tentang karyanya apa, ya itu kan susah ya buat orang, ngapain aku harus menempuh kemacetan gitu misalnya kamu launching di Jakarta, yang gitu-gitu. Jadi masalah-masalah mendasar tentang
keengganan memperkenalkan dirinya, keengganan mengenalkan karyanya, itu tuh harus hilang dulu gitu. Kalau mau bicara lebih dari sekedar bagaimana menyapa audiens yang lebih besar gitu. Mungkin yang paling terakhir lebih kepada, mungkin kalau di saya gitu ya secara khusus karena di film, masalah paling mendasar berikutnya adalah masih belum dilihatnya promosi itu sebagai bagian yang apa ya, yang penting juga gitu dalam memproduksi. Biasanya kalau ini masalahnya udah masalah sangat ini ya, sangat internal ya, mungkin bukan ke publik, tapi mungkin ini saya ceritakan aja biar teman-teman juga tahu gitu ya. Kadang kan ada ya film bagus tapi loh kok aku baru denger kok udah turun layar gitu. Nah itu tuh karena ya secara komposisi budget, komposisi ininya ya, duitnya gitu, itu nggak seimbang gitu. Misalnya produksinya 10M gitu, promosinya cuma berapa 500 juta gitu, 1M. Nah itu buat bayar influencer aja udah habis gitu dan nggak banyak gitu. Belum nanti masang ads, belum nanti apa mencetak DCP-nya, belum apalah gitu loh dan sebagainya gitu. Jadi ini mungkin pesan juga ya buat teman-teman misalnya yang suka nonton film, pengen gitu suatu hari berkarya di dunia film, tapi mungkin aku nggak mau jadi penulis atau aku nggak mau jadi apa misalnya sutradara. Sebenarnya lini marketing, misalnya kalian ada yang sekolah ekonomi atau sekolah pemasaran gitu ya, itu tuh kami tuh sangat membutuhkan tenaga manusia yang kreatif itu tadi. Tapi modalnya memang satu gitu, dia tahu bahwa produk yang dijual itu produk yang berjarak banget gitu sama sama masyarakat Indonesia secara umum gitu. Dan tadi yang saya bilang gitu, masyarakat Indonesia gitu sering nggak ketemu sama filmnya gitu. Makanya ya, ada film bagus penikmatnya cuma sedikit, tapi ada film kurang bagus, penikmatnya banyak. Itu tuh sebenarnya bukan karena orang Indonesia nggak sekedar misalnya SDM rendah gitu ya, tapi karena ya tadi mereka kadang nggak tahu ada film bagus tuh ada gitu, hadir gitu. Terus ini kalau bicara mungkin lebih capek lagi ya, lebih detail lagi, tapi ya itu tadi ketersediaan layar itu juga isu ya. Karena kita tahu sendiri di Indonesia ini kalau nonton film bagus sekalipun kalau penontonnya dikit 2-3 hari itu hilang dari ya itulah dari bioskop ya bioskop yang terkenal itu gitu. Jadi ya itu makanya kalau kalian baca gitu ya sutradara favorit kalian atau artis favorit kalian bilang ayo nonton di hari pertama, nonton di hari kedua, biasanya filmnya bagus tapi calon penontonnya nggak banyak gitu. Karena kalau filmnya film horor yang potensi jutaan penonton, dia nggak akan segitunya untuk ngejar hari pertama karena tahu banget audiensnya banyak. Sebenarnya terakhir dari saya promosi film itu sebenarnya agak sedikit boring, karena boringnya ya kalau filmnya begini kita tuh sudah ada di belakang kepala kita tuh kira-kira tuh segini penontonnya, akan lebih banyak tebakannya benar daripada salahnya gitu, daripada anomalinya. Makanya yang harus diselesaikan lebih awal sebenarnya bukan tentang mau bikin film apa, tapi ya tadi bikin jembatan antara produk yang bagus atau produk yang diyakini bagus sama kreatornya sama menemukan ke audiensnya. Nah, itu tuh butuh banyak sekali skill set, kemampuan menulis di media sosial, kemampuan memasarkan pasang itu ya digital ads ya, mungkin Instagram, mungkin di Facebook, mungkin di TikTok gitu. Terus kemampuan menarasikan dengan baik gitu, memberi brief yang baik gitu, nggak yang cuma sekedar template terus pokoknya tonton guys filmnya bagus. Nah itu tuh sangat dibutuhkan sekali sama industri kita gitu. Jadi masalahnya banyak gitu, tapi yang paling mendasar adalah itu tadi cara kita melihat produk seperti budaya gitu ya, seperti film. Kalau di kasus saya harus selesai dulu gitu, bahwa film yang baik itu juga bisa loh ketemu pembaca yang baik, tapi untuk bisa ketemu penonton yang baik juga butuh dukungan dana yang baik dan jangan menyalahkan penonton gitu. Itu aja sih kalau dari saya, silakan. Oke, itu dari Mas Dimas Immanuel. Saya menggarisbawahi tadi satu, terutama ini kayaknya untuk individu atau kolektif, yaitu literasi digitalnya, medsosnya itu dihidupin, diposting, itu jangan angger ya, begitu orang tidak tahu bahwa kalian masih aktif, masih ada atau tidak. Nah ini kepada Mbak Fafa lagi. Beberapa waktu lalu, karena akhir-akhir ini saya sering berteman dengan anak teater isi Jogja. Nah, mereka ini mahasiswa ini yang mau lulus ini mengeluhkan satu hal, yaitu kecemasan masa depan mereka. Karena mereka merasa iklim teater di Indonesia makin hari makin sepi dan makin kalah dengan film yang
itu lebih mudah untuk diterima oleh berbagai kalangan misalnya. Untuk nonton kan kalau nonton film bawa anak-anak kan aman nih, misalnya kalau karena cukup bisa nonton di layar atau di bioskop kan lebih aman, berbeda dengan teater. Nah, kira-kira apa sih menurut Mbak Fafa ini tantangan terbesar dari teater Indonesia dikaitkan dengan masa depan ya? Mbak Fafa ini optimis nggak sih teater ini masih ada ke depannya? Karena kan film sangat masif sekali ya hari ini. Orang mungkin saya pribadi pun kalau nggak bagus-bagus sama teaternya lebih memilih nonton film gitu, karena lebih enak kan lewat HP aja cukup, nggak perlu ke pertunjukan begitu kan, gedung pertunjukan begitu. Silakan Bapak. Oke. Ini dunia sunyi, dunia teater. Ini ada Pak Sutradara, ada banyak teman-teman teater. Tapi boleh aku komen yang tadi ya? Boleh. Karena udah nyimpen di sini. Hubungannya dengan belum awarenya antara teks dan produk. Teman-teman ngeri sebetulnya kalau lihat hajatan-hajatan peristiwa budaya festival di luar Solo, khususnya maaf kalau ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi ini. Judul festivalnya kecil, yang gede apa? Foto bupati atau wali kota. Iya. Terus ngapain? Hubungannya dengan apa? Saya protes gitu. Besok lagi kalau bikin itu kan nggak perlu. Kan semua orang sini Kabupaten Tanah Datar misalnya udah tahu bupatimu siapa, wali kotamu siapa. Kenapa mesti di judul festival terus separuh baliho sendiri foto bupati gitu loh. Kan nggak ada hubungannya sebetulnya. Itu keparahan bukan hanya soal produk dan teks. Kalau lebih spesifik lagi, misalnya kasus-kasus teman-teman yang bikin judul antara sinopsis dengan karya yang disajikan kadang-kadang nggak match juga itu. Jadi emang di persoalan tulis menulis ini butuh kelas-kelas inkubator kayaknya ya. Itu ya bukan hanya di ranah teater, bukan hanya di ranah tari, bukan hanya di ranah musik. Kayaknya itu perlu gitu. Bagaimana kita bahkan persoalan sebetulnya ini sampai ke persoalan desain, ke warna, ke apa yang font huruf aja harus diperhitungkan, apalagi di misalnya kita ngomongin poster film gitu ya, judul buku dan sebagainya, grafisnya kayak apa itu benar-benar diperhatikan itu. Nah, balik ke persoalan teater, barusan belum lama saya baca memang mengalami kemunduran, bagaimana teman-teman garasi kita sebut ya, teater Satu Lampung, terus Satu Merah Panggung, Koma masih produktif, kemarin kontak-kontak mau pentas ke Solo kalau mungkin gitu, tapi Bandung misalnya dengan ya teater alam dan sebagainya, dan beberapa aktivitas yang sekarang masih survive di kota Solo memang mohon maaf sampai ada joke ya teman-teman. Di Solo gini, nek maksudnya nek milih mau seniman, yo jangan di dunia teater karena nggak bisa buat hidup. Memang ada pernyataan yang seperti itu. Jadi apakah kemudian jadi pengusaha dulu ya baru jadi sutradara gitu ya Mas Turaya? Jadi jangan jadi sutradara atau pemain teater baru jadi untuk hidup gitu. Ini real. Bahkan sebetulnya kondisi ini pun sejak zaman Rendra, sejak zaman Rai Sahitapi, sejak zaman teater lama Bulungan, teater Tetas ya, Didi Peter dan sebagainya. Karena memang pasar itu bukan nggak ada, tetapi memang sulit gitu. Misalnya Koma bisa 2 minggu produksi, ada yang lihat terus, tapi Koma yang sudah 30 tahun perjalanan dan sudah 100 sekian produksi gitu. Ini yang baru Timi-Timi ini bagaimana gitu, yang di kota-kota kecil gitu. Dan itu mulai dirasakan oleh teman-teman. Artinya ada kekhawatiran juga ke depan seperti apa. Sempat juga obrolan ya kalau mau misalnya, bahkan sampai ada yang diskusi yang mengatakan kalau mau kuliah teater ya jangan di Indonesia gitu, ya ke Eropa, ke Jerman, ke apa gitu ya.
Tapi memang itu real gitu. Kita nggak pernah bisa ngerti ya Mas, maksudnya memprediksi ke depan seperti apa, karena Indonesia ini begitu situasi apa gedabrek itu udah berubah gitu. Kita nunggu besok tanggal berapa ini gedok palu dan akan ada kabinet berapa, akan ada menteri berapa gitu ya. Itu akan berpengaruh juga gitu ke dunia ini gitu. Jadi pengaruhnya bukan hanya seberapa giat kita berproses gitu. Di era saya misalnya saya masih kenal giatnya Mas Joko Bibit di teater Ruang, kita masih ada beberapa teman-teman di Gidak-Gidik, kemudian teater Surakarta dan para senior dan ini juga sudah harus tergantikan karena sudah sepuh-sepuh dan beberapa sudah almarhum misalnya. Tapi memang kalau mungkin strategi ya, kita ngomong strategi, kalau mungkin kemudian ada HTDU tapi didukung dengan diskusi-diskusi yang seperti ini dan masif, saya lihat justru teater pelajar SMA itu nggak pernah sepi penonton sampai membludak karena SMA 5 yang mentas, yang nonton SMA 1, SMA 3 nanti gantian, yang itu justru marketnya jelas dan mungkin nggak akan timbul tenggelam karena anak SMA ada terus misalnya. Beda dengan misalnya ya di perkuliahan dulu juga di UNS banyak sekali ya, ada peron, ada apa. Cuman memang gerakannya itu sekarang nggak tahu berbelok-belok kemana teman-teman yang di teater ini. Memang upayanya seperti itu, bahkan animo mahasiswa teater menurun. Misalnya apa yang terjadi di ISI Solo, saya nggak ngerti apa yang terjadi di ISI Jogja misalnya. Festival teater kampus itu juga mungkin harus digerakkan kembali untuk mengupayakan ini semua. Itu Mas Jimmy. Baik, itu paparan dari bayangan masa depan ya dari Mbak Fafa. Agak-agak gimana ya, agak-agak pesimis gitu ya soal teater ini. Nah kalau di Solo tadi Mbak Fafa bilang ada satu jokes, kalau pengen nyeni memasuki wilayah seni jangan milih teater. Nah kalau di Jogja itu jokesnya nambah 2. Kalau pengen masuk dunia seni, jangan milih teater dan sastra, karena itu nggak bisa hidup konon begitu. Nah, saya ingin teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan, belum juga nih? Oke, silakan Bapak. Tolong ya panitia. Oke, silakan Bapak perkenalkan nama dulu nggak Bapak? Cik. Monggo Pak. Nggih, matur nuwun, saya Caroko Trihananto. Dari komunitas Omah Kreatif Artura, dan ini sebenarnya tentang persoalan ruang proses perjalanan berbagai macam wilayah seni yang nanti sebenarnya bagaimana sih ini bisa menjadikan sesuatu yang tidak hanya sekedar ruang berkarya, tapi bagaimana bisa menjadi salah satu tempat untuk bernaung dan bisa bisa menghidupi. Ini kan sebenarnya arahannya kan sebenarnya mungkin ke situ ya, meskipun tajuknya adalah bagaimana sih bagaimana itu nanti akan menjadi bagian dari sisipan yang mungkin ini memang problematiknya sangat rumit sekali ketika tadi Mbak Fafa terus dan jenengan tadi terus Mbak Gladys menyampaikan ya semua sudah diusahakan sebenarnya apapun, dan saya yakin juga teman-teman yang di luar juga sudah mengusahakan untuk mengarah ke situ. Tapi sebenarnya saya berharap ada satu hal yang mungkin masih mengginjal di saya, Mbak. Maksudnya, apakah sebenarnya ini salah satu alternatif sebenarnya, tapi mungkin bisa dijawab bersama. Apakah kita sebenarnya memang harus
berada dalam ruang atau posisi atau menempatkan diri pada ranah politik itu. Monggo, matur nuwun. Nggih, siap. Bapak Nun, pertanyaannya rada-rada berat dan pinggir jurang ya teman-teman. Soal politik tadi, apakah kita perlu menyenggol itu dunia kesenian? Oke, silakan. Oke. Karena aku barusan juga kena dampak dari situasi politik itu. Saya diundang sebagai akademisi, sebagai budayawan untuk kemudian menggagas bagaimana sih kebudayaan di Kota Solo 5 tahun mendatang gitu ya, dengan salah satu calon gitu. Tidak mau kan kita ada foto ya, ada dokumentasi yang kita sih nggak foto bersama, memang sudah menghindari itu yang diunggah. Terus langsung dalam sekian detik, Mas Turah kalau mau tahu, ada yang japri saya, nggak tahu dia lihat foto saya dari mana, Mbak mau ikut bagian dari penghancuran demokrasi. Wow, saya gitu. Mau dijawab bagaimana misalnya? Aku terus foto dengan calon sebelah, foto lagi diunggah calon sebelah gitu ya, biar bingung gitu. Enggak cuma satu, enggak cuma dua gitu. Maaf, misalnya yang terjadi di teman kita senior di Jogja, Mas Jaduk, udah ke frame gitu. Dan apakah kemudian mau nggak mau, suka nggak suka, kita ke depan menjadi bagian dari itu gitu. Mau senyinyir apa, mau segak berterima kita karena teman-teman kita misalnya korban HAM dan sebagainya misalnya. Tapi kan ya itu tadi yang udah gitu. Tapi kebudayaan ini kita lagi gencer banget. Saya juga ikut jungkir balik bagaimana bisa benar-benar, kita tunggu aja, semoga karena sudah 80% akan ada Kementerian Kebudayaan. Nah itu yang upaya-upaya kita, mau presidennya siapa, pokoknya kita pegang menterinya aja sama kebudayaan itu, biar teater moncer lagi, biar film tambah ekosistemnya hidup, tari juga nggak ini banget gitu. Itu yang memang punya kapasitas, bukan maaf kan ya kayak gini otoritas ya, mau orang partai mau ini. Nah kita baru berjuang itu gitu, karena mau nggak mau sekaligus menjawab Mas Turah ya, kondisi politik, bagian dari politik ikut menentukan gitu. Bagaimana misalnya kita membayangkan aja kemarin-kemarin misalnya bagaimana kita di era sebelum Gus Dur. Begitu Gus Dur kita sudah agak lega karena ada beberapa kepres yang dicabut, persoalan 14 Tionghoa dan sebagainya, terus agak tidak birokratif gitu ya. Kemudian kita masuk di era SBY seperti apa, dan kita punya apa di waktu SBY yang khusus berdampak pada kebudayaan gitu. Terus Jokowi kita punya apa? Paling tidak April 29 tahun 2017 digedok Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang kemudian sekian T ditandatangani. Kebetulan saya ada di depan Pak Jokowi, dana abadi kebudayaan, sekalipun tidak bisa merambah semua lini, tapi teman-teman merasakan dampak itu terus, bukan hanya dana Indonesia, tapi banyak sekali yang kemudian kesempatan-kesempatan itu kita bisa ikut merasakan gitu loh, dampak-dampak itu. Dan memang persoalan birokrasi, persoalan regulasi, persoalan macam-macam yang beraturan-aturan itu hubungannya bukan hanya dengan Kemendikbud, misalnya dengan Irjen, dengan Kementerian Keuangan, dengan BPK, ribetnya seperti itu. Jadi dari 4.000 proposal ya hanya bisa diambil 300 misalnya. Itu pun dengan jungkir balik, berdarah-darah, dengan perbaikan-perbaikan dan evaluasi-evaluasi misalnya. Nah, politik menentukan kalau saya gitu. Jadi ya gimana ya, harus baik-baik dengan era yang sekarang atau bagaimana itu tergantung dengan kita, bagaimana kita akan memposisikan gitu ya. Capek memang. Oke, baik.
Selanjutnya, aku saya pengen ke Gladys dulu ya, karena biasanya orang-orang sastra tuh paling Iya. keras berhadapan dengan politik ya. Enggak, aku keras aja sih, mau sastra mau enggak aku keras aja Oh orangnya. siap, siap, Nggak, siap. kalau aku Monggo gini. Gladys. Kalau aku gini, aku percaya sama posisionalitas itu bisa dipisahkan dari kita menjadi bagian dari warga negara yang punya hak, gitu ya. Kayak saya gitu, saya tuh saya ini pakai contoh terdekat yaitu saya saya ngerti gitu. Saya itu ya dengan keadaan negara yang seperti ini ya carut marut kita akan selalu punya kritik, kita akan selalu nggak setuju. Tetapi kita juga warga negara yang punya hak untuk menyerap anggaran misalnya. Kita adalah warga negara yang punya hak untuk memakai pajak kita sendiri. Begitu. Jadi kalau memang tujuannya adalah untuk keberlanjutan, kebetulan saya juga lagi riset soal keberlanjutan teater di Penastri gitu, di Perkumpulan Nasional Teater Indonesia itu. Saya paham betul bahwa ya sastra, film, teater semua mau nggak mau kita butuh anggaran untuk keberlanjutan itu gitu. Yang kemudian akan menjanjikan bagaimana kita kita mendistribusikan karya-karya kita ke tempat-tempat yang kita tuju. Jadi saya penting gitu. Kalau misalnya luar negeri gampang. Misalnya saya nggak suka sama negara tertentu gitu. Karena masalah politik juga, sosial politiknya. Saya kalau negara lain kita bisa kok nggak menerima dukungan dari negara lain, itu gampang karena kita bukan bagian dari negara itu. Tapi kita ini adalah kalau di meme ayah kenapa aku lahir sebagai WNI gitu. Itu kan itu ayah kenapa aku lahir sebagai WNI gitu kan. Itu kan karena kita ya udah kita mau nggak mau sudah brojol di sini, sudah lahir sebagai WNI gitu. Ya yang bisa kita lakukan adalah memisahkan posisionalitas kita dengan hak sebagai warga negara. Nah, itu dia. Nah, masalahnya selanjutnya adalah bagaimana kita tidak mendengarkan netizen. Nah, masalah gini, yang bagus adalah let's say di apa ini namanya program Dirjen Kebudayaan yang baru deh, Budolo Rosa Sinaga. Ada pematung namanya Budolo Rosa Sinaga yang bisa bikin patung, ditaruh di Galeri Nasional, berbicara soal korban-korban 65 misalnya gitu. Itu duit siapa? Duit negara. Apakah negara sudah mengakui yang kemarin 65? Enggak, tapi duitnya duit siapa? Duit negara. Hilmar Farid yang ngasih misalnya gitu. Ya disebut aja lah ya udah. Gitu. Nah, yang ngasih duit gitu kalau bahasa generasi saya enabling gitu, memberikan ruang untuk itu gitu. Nah, itu kan artinya jelas bahwa posisi dia membela isu apa itu bisa bersisian gitu dengan bagaimana kita mau menyerap hak kita sebagai warga negara, salah satunya penggunaan anggaran itu gitu. Nah, saya pakai dana Indonesiana kemarin gitu. Saya residensi kemarin pakai dana Indonesianya. Tapi apakah saya mendukung huruf M gitu? Kan tidak gitu. Huruf ya. Apakah saya mendukung huruf M? Kan tidak gitu. Yang keadaan kayak sini gitu. Ketika ini teman saya dari Brazil, waktu pemilu ketahuan siapa yang menang, saya curhat sama dia. Si ini menang gitu. Terus dia ngajakin saya jadi warga negara gitu misalnya. Itu tapi di sisi lain saya masih pakai duit negara gitu. Nah, itu tuh bisa kita lakukan. Itu masalah bagaimana strategi menempatkan diri, posisionalitas, dan bagaimana kita ngobrol sama teman-teman kita, sama bagaimana kita ngomong secara birokrasi gitu doang kok gitu. Strategi aja. Oke, monggo Mas Adimas melanjutkan obrolan pinggir jurang kita. Sekaligus akan menutup. Tadi kan Gladys bilang, wah ini obrolannya keras-keras, saya yang lembut-lembut aja ya. Padahal takut aja. Udah jadi bapak-bapak udah lembut ya. Anak saya masih kecil soal. Jadi kalau saya sebenarnya secara strategi kan teman-teman tadi udah memaparkan dengan baik ya. Kita bisa gitu secara posisi gitu ya. Kita bisa menyerap hak kita gitu ya. Tapi juga kita bisa memberikan perlawanan-perlawanan kecil yang bikin tidur nyenyak penguasa itu terganggu gitu. Ya, artinya adalah membantu masyarakat juga untuk yang misalnya punya masalah melihat gitu ya apa yang terjadi jadi sedikit lebih baik gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya pada posisi
itu semua sudah dilakukan dengan baik. Tapi memang yang saya lihat tuh selalu tentang, ya mungkin karena saya sehari-harinya juga mengawasi ini ya, komunikasi netizen, menyerapnya menjadi apa yang bisa dilakukan di film dan sebagainya. Ya itu tadi, dampak atau kerusakan dari polarisasi dari tahun berapa sampai sekarang itu tuh karena politik lagi ya tadi ya, yang pertanyaannya Mas ya, itu tuh besar sekali. Jadi kadang tuh kalau mau ngomongin seni, kalau saya pribadi ya karena saya juga penulis, mau ngomongin seni itu kadang banyak gitu patah hatinya sebelum ngomongin bahkan gitu, karena ya tadi gitu ributnya banyak gitu ya, tapi ya itu tadi aksi-aksi yang konstruktifnya kadang hanya di lingkaran aja gitu ya. Maksudnya yang dijangkau tuh ya hanya orang-orang yang tersebut, dan mungkin itu juga jadi dampak yang cukup cukup nggak enak juga untuk teater tadi ya pada akhirnya ya, karena yang merayakan hanya itu aja. Regenerasi sudah dicoba tapi ya ada banyak masalah fundamental gitu ya, dan mungkin yang mau mengorbankan diri ya untuk jadi martir ke politik tadi juga nggak cukup banyak gitu kan ya gitu. Kalau saya pribadi menjawab pertanyaan Mas tadi, kalau memang ada energinya, entah politik ini kan macam-macam ya, nggak harus jadi anggota dewan gitu ya, itu sangat disarankan sih. Dan menjadi politis itu kan nggak harus tadi ya, nggak harus nyalek atau nggak harus apa, tapi cara kita menggunakan media sosial menyuarakan sesuatu itu juga penting. Dan hasil yang terakhir kemarin kan kita lihat sendiri ya, betapa misalnya peringatan darurat yang kemarin kita sebut aja ya, itu kan jadi sesuatu yang seram sekali gitu ya, maksudnya membuat takut penguasa gitu yang kita tahu siapa gitu. Kenapa? Karena generasi muda sekarang semuanya tuh serba terhubung kan, dan bukan nggak mungkin kalau kesadaran politik itu muncul kita bisa bicara hal yang lebih rumit seperti seni gitu. Kita bisa membuka celah-celah yang lebih baik untuk seni gitu. Dan kalau konteksnya tadi seperti masalah-masalah regenerasi, kalau aku pribadi merasa orang-orang di atas sana yang punya concern seperti ini itu kadang nggak cukup punya teman gitu, karena ketika masuk ke dalam gerbong tadi ya dianggapnya oh kamu orang di sana nih gitu, sementara yang di sini idealis tetap berkarya tapi karyanya juga nggak nyampe-nyampe ke audiens. Jadi yang sana benci yang sini benci yang sana gitu, asumsi gitu. Nah itu yang kadang tuh kalau saya datang ke acara seni gitu ya, acara sastra, acara film, capek ngedengerin gosipnya daripada capek mikirin karyanya gitu. Kadang tuh saya males gitu datang. Nah ini kebetulan karena saya tahu nih teman-teman asik-asik gitu pasti bisa nih diajak ngobrol gini. Tapi sering tuh yang kayak gitu, ributnya apanya. Nah makanya ajakan saya tuh sebenarnya lebih kepada ya tadi, boleh nggak mulai sekarang tuh jangan berpikir dikotomis gitu, jangan berpikir biner gitu. Kalau kamu begini, saya gini, kamu benar, saya salah. Nah itu tuh pola-pola pikir yang kayak gitu kan sebenarnya kekanak-kanakan sekali. Tapi kan kita tahu ya terjadi di berbagai macam jenis manusia, berbagai macam industri. Maksudnya yang saya sayangkan adalah kalau kita mengaku mencintai seni atau kita mencintai buku, pemikiran, kan harusnya kita lebih kritis daripada manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya berpikir biner, kita nggak harusnya bisa lebih baik loh gitu, merangkul gitu. Saya tuh selalu punya satu quotes yang saya sukai dari satu penulis, arsitek juga, Romo Mangun, mungkin teman-teman juga tahu lah ya. Segala strategi yang menjauhkan diri kita dari orang lain gitu ya, yang selalu membuat kawan membuat lawan, itu strategi yang bodoh gitu. Dan strategi terbaik adalah merangkul sebanyak mungkin kawan. Nah itu mungkin bisa jadi semacam pegangan gitu ya. Kalau kita mau minimal di teater atau di sastra menjadi lebih baik, ya kumpulin aja sebanyak mungkin kawan. Dari situ mungkin masalah-masalah kayak aku nggak tahu cara bermedia sosial, aku nggak tahu cara ini, bisa terjawab kan? Karena ada banyak manusia yang punya disiplin yang macam-macam. Dan seni, aku rasa butuh banyak manusia yang multidisiplin gitu. Mungkin Gladys, mungkin Bu Fafa gitu ya, yang melakukan kerja-kerja birokrasi yang capek gitu. Karena ya itu tadi sudah bukan eranya terkotak-kotak terus ya gitu tadi. Menjadi sangat idealis tapi nggak ngerti idealisnya ini untuk apa gitu. Itu aja sih kalau dari saya, semoga menjawab. Terima kasih. Oke baik, diskusi kita sore hari ini ditutup dengan kebijaksanaan dari Mas Adimas, penyair Adimas Immanuel. Oke baik teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini, terima kasih. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada agenda dari Tilikan, saya tidak tahu apa, tapi kayaknya masih ada.
Kemudian ini sepertinya hari terakhir ya dari Tilikan ya, hari terakhir di hari ketiga ya. Nanti saya dan Gladys habis maghrib akan pulang ke Jogja, tapi Bu Fafa dan Mas Adimas masih di Solo, jadi kalian bisa komunikasi dengan mereka berdua atau dengan kami juga bisa via media sosial begitu. Kita sesama generasi muda, sesama skena kesenian, anjay, skena enggak tuh? Ya, ya kan. Ya seperti kata Mas Adimas tadi, saling menguatkan kolektivitas kita begitu. Dengan semakin kuat, kita juga akan semakin kokoh untuk melawan, kemudian membuat gerakan dan semacamnya. Baik, terima kasih. Saya tutup hari ini Tilikan 009 membahas distribusi teks, kemudian film dan pertunjukan selesai. Saya tutup. Selamat sore. Saya kembalikan kepada panitia. Oke, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk diskusi kita kali ini. Dan selanjutnya ada penyerahan bunga ya dari panitia kepada semua pembicara tadi ya. Mungkin teman-teman dari panitia bisa segera untuk memberikan bunganya kepada pembicara kita pada sore hari ini. Oke, akan diwakili oleh Mbak Sowi. Gringgingan Nation. Ini sepatunya lucu banget, Mbak. Suka warnanya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk diskusi Tilikan ke-19, inisiatif pemasaran kreatif dari film, pertunjukan, teks, dan gerakan kolektif. Oke, mungkin bisa berfoto bersama dulu. Kita bantu hitung. Oke. 3, 2, oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. Ganti gaya. Gaya skena gimana ya? Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk diskusi Tilikan ke-19 kali ini ya.